Ternyata di belakang layar, Amerika Serikat kenapa mendadak menyerang Iran itu karena ada telepon guys dari salah satu negara di Timur Tengah yang membujuk, melobi Donald Trump buat segera Iran. Nama negaranya Arab Saudi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, media mainstream salah satu yang paling ternama di London akhirnya mendapatkan data resmi bahwa Muhammad bin Salman itu diam-diam melobi Donald Trump untuk menyerang Iran. Kenapa dia ngotot banget menyuruh Amerika Serikat buat menyerang Iran? Karena menurut dia, kalau Iran gak dihancurkan sekarang, Iran bakal bertambah kuat, bertambah hebat. Makanya harus dibinasakan sejak sekarang juga. Jadi di belakang layar Arab Saudi itu bilang, ayo buruan dong bom Iran, bom serang mereka. Wah dipanas-panasin lah nih Donald Trump. Tapi kalau lu lihat di depan layar, apa yang dibilang Arab Saudi? Wah aktingnya bagus banget. Di depan layar para pejabat Arab Saudi terang-terangan bilang, mereka menolak mendukung Amerika Serikat. Bahkan negara Amerika Serikat tidak akan diizinkan untuk menggunakan ruang udara Arab Saudi guna menyerang Iran. Kenapa? Karena katanya Arab Saudi takut Iran bakal melakukan serangan balasan ke industri minyaknya dia, ke infrastruktur minyaknya dia. Tapi itu kata-kata di depan layar guys. Kata-kata di belakang layar ternyata beda. Dan ini bukan cuma Telegraph yang bilang, London yang bilang. Washington Post, media Amerika juga bikin yang sama. Karena ada tekanan dari Saudi, ditambah tekanan juga dari Israel, Donald Trump terpaksa menjalankan perintah untuk menyerang Iran guys. Ngeri guys. Dan lu udah tau lah, bener atau enggak sih berita ini bahwa ternyata ada 3 negara yang bermain di sini, bersepakat membuat persekutuan iblis untuk menghancurkan Iran. Dan apa sih responnya mereka? Ya lu jangan kaget kalau kedutaan Arab Saudi itu langsung bikin balasan nih, si Fahad Nazir ini. Langsung bilang apa? Kingdom, kerajaan Saudi Arabia selalu konsisten untuk menggunakan cara-cara diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang kredibel kata dia. Dan mereka membantah mereka pernah melobi Donald Trump untuk menyerang Iran. Menarik nih kata politisi sih. Tapi bener nggak bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi itu berantem? Nggak cocok, nggak mendukung. Nah, karena kalau lu lihat juga ya langsung dibales tuh sama Twitter yang lain. Dia bilang, gimana sih ini keluarga kerajaan Arab ini? Lu kan yang ngasih duit ke Donald Trump $2 billion. Apa masih bisa kita percaya omongan lu? Si Harlem nih, dia bahkan sampai bilang nothing you say is credible anymore. Ini udah konflik of interest nih skala tinggi. Kenapa dia bisa sampai bilang gitu guys? Karena ternyata di belakang layar ya Saudi Arabia itu diam-diam investasi di perusahaannya menantunya Donald Trump si Kushner. Nilainya nggak main-main, $2 billion bener. Berapa tuh? Lebih dari 30 triliun duit dikasih di situ. Gila banget guys. Ini terang-terangan guys. Kalau di Indonesia ini namanya gratifikasi guys. Cuman metodenya apa? Pakai perusahaan investasi, pakai family office. Ngeri ya. Tapi kenapa ya sampai sebegitunya Saudi Arabia itu ngebom Iran di belakang layar tentunya. Aktingnya mah di luar kayak orang baik. Ya sebelum kesana lo harus lihat dulu dong. Sebetulnya apa sih yang mau diincar sama Donald Trump? Atau Donald Trump itu cuma menjalankan perintah dari yang sampai hari ini sangat sakit hati dengan Republik China. Karena apa? Karena lu lihat ya, ekspor terbesar Iran itu adalah minyak bumi. Minyak bumi Iran hampir 90% minyaknya dibeli oleh China guys. Jadi klien terbesar Iran itu Cina. Karena lu bayangin aja loh, Cina itu impor minyak dari Iran itu sampai 1,8 juta barel setiap harinya. Ngeri loh. Kalau dalam 1 bulan kali 30 hari itu setara 54 juta barel minyak yang diimpor Cina. Dia klien terbesar Iran. Selesai. Apalagi setelah Venezuela dibom cuy. Jadi nggak ada pilihan lagi dapat minyak bumi dari mana. Mau beli dari Jerman, dari Kanada, kagak bisa. Dari Indonesia. Indonesia aja hobinya impor. Memperkaya mafia minyak di Singapura, Malaysia. Jadi apa? Sejak Venezuela dibom, dia terpaksa pindah belanjanya ke Iran. 1,8 juta barel minyak per hari. Nah teman-teman tahu dong, apa respon Iran ketika dia diserang? Dia tutup Selat Hormuz. Makin susah kapal-kapal lewat di Hormuz. Apalagi udah ditebar ranjau-ranjau laut. Di sana banyak kapal yang tenggelam. Dan makin susah orang buat lewat, rebutan. Akibatnya apa? Masa Cina akan membiarkan pabrik-pabrik dia tutup? Tentu tidak. Rakyatnya mati kedinginan? Tentu tidak. Mobil-mobilnya stop jalan? Tentu tidak. Akibatnya apa? The moment Israel menyerang Iran, lu tahu siapa yang paling diuntungkan? Dan kenapa Arab Saudi wajib ngomporin Donald Trump buat ngebom Iran? Karena ternyata begitu Iran dibom, begitu Selat Hormuz terganggu, Cina
paksa belanja minyak ke Arab Saudi. Minyak Arab Saudi mendadak laku keras di pasaran. Dan lu tahu apa yang terjadi? Lu lihat nih, oilprice.com, ini media minyak salah satu yang terbesar di dunia, sudah mengkonfirmasi ekspor minyak Arab Saudi ke Cina meledak, terbesar sepanjang sejarah. Per bulan Maret 2026, resmi Arab Saudi mengekspor 1,8 juta barel minyak per hari ke negara Cina. Jumlahnya kok sama persis ya, 1,8. Berarti ini angka yang dipindahkan dari Iran, guys. Gila lu. Gila lu ini semua. Gila lu. Lu di sini disuruh jadi budak. Dia sibuk cetak duit. Gila nggak? 1,8 juta barel minyak setiap hari pindah orderannya dari Iran ke Arab Saudi. Itu artinya setara 54 juta barel minyak loh dalam 1 bulan. Dan bisa naik juga. Keperkiraan kita bisa naik sampai 60 juta barel per bulan. Nah teman-teman, hitungannya simple aja lah. Iran dibom, orderan minyak geser, harga minyak juga naik. Artinya cuannya Arab Saudi, wah tambah gede. Karena lu bayangin aja, harga minyak dunia makin lama makin tinggi. Per hari ini ya, bulan ini. Per hari ini aja ketika video kita direkam, harga minyak tuh udah naik jadi $83 per barel. Kalau belanjanya si Cina ini 57 juta barel minyak, tambah banyak nih. 57 juta barel minyak per bulan dikali $83, itu setara 4,73 miliar dolar setiap bulan. Itu setara 80 triliun per bulan. Artinya kalau lu setahun kan, nilainya hampir 1000 triliun loh. Extra income cuma dari satu negara. Enak banget jadi Arab Saudi ya. Udah orderannya pindah ke toko dia, harganya juga tambah naik. Barangnya sama-sama aja. Cuma dengan apa? Angkat telepon. Donald, lu masih mau dapat gaji nggak? Lu bom itu si Iran. Seru nih guys. Jadi dari sini udah bisa lihat ya, agenda sebenarnya apa nih? Kenapa semangat banget menggerakkan negara-negaranya, pion-pion ini buat menyerbu Iran. Tapi lu juga harus bertanya-tanya, apa ini cuma soal minyak guys? Atau sebetulnya ada agenda lain? Karena segitiga iblis Israel, Arab Saudi, Amerika Serikat bener-bener udah bergerak cepat, sadis. Dan gak usah heran kalau Donald Trump sendiri sebetulnya udah berulang kali membela segitiga iblis ini di video yang satu ini. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base, we wouldn't have any reason probably. I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. Nah, teman-teman penasaran gak sih? Kenapa Donald Trump di video itu membela dengan berapi-api? Kenapa dia membela Arab Saudi? Kenapa dia membela Israel? Bahkan dia rela mengorbankan rakyat Amerika Serikat sendiri demi membela raja-raja Timur Tengah ini guys. Ada kepentingan apa guys? Apa iya cuma soal duit? Apa iya cuma soal minyak? Apa iya cuma soal Cina? Atau ada yang lebih menarik lagi guys? Tapi sayang nih guys, durasi kita terbatas. Kayaknya kita better bahas di video selanjutnya deh. Kita bahas lebih detail tentang